sesungguhnya pembangunan itu tujuannya adalah untuk membangun masyarakat. Misalnya salah satunya adalah bagaimana membuat new balai kota. Visi misi Bapak Wali Kota percepatan kan menuju kota dengan pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar di tahun 2021 mencapai 4,47%. Capaian ini diklaim signifikan, pasalnya setahun lebih kita digempur oleh badai pandemi yang berdampak pada kehidupan ekonomi warga. Berbagai capaian-capaian pembangunan di Kota Makassar berdasarkan data yang dihimpun rata-rata juga mengalami kenaikan. Tetapi di satu sisi tak sedikit publik Makassar masih saja mempertanyakan apa sesungguhnya yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Makassar selama 1 tahun periode kepemimpinan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Pada sesi ini, Bapeda Corner akan berbincang lebih dalam bersama Bapak Sekda Kota Makassar, Bapak Muhammad Ansar, yang sudah ada di samping saya. Pak Sekda, bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Ya. Baik ya. Baik. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai ini Pak, lebih dalam tentang capaian-capaian yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Makassar selama 1 tahun periode kepemimpinan Bapak DP dan Ibu Fatma. Jadi untuk tahun 2021 di sini tercatat berdasarkan data BPS ada 4,47% angka pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini dianggap menjadi capaian yang cukup bagus. Karena kemarin kan kita diperhadapkan sama pandemi. Nah, menurut Pak Ansar sendiri, seperti apa sih upaya konkret yang dilakukan oleh Pemkot Makassar di tahun 2021? Baik, saya kira terima kasih atas pertanyaan ini. Saya kira baik sekali untuk bahkan bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum nantinya. Ya, kalau kita ingin melihat capaian pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, misalnya di Makassar ini, maka kita bisa lihat dari ada istilah yang disepakati yaitu IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat. Nah, ini melihat kemajuan yang dicapai oleh suatu daerah. Apa itu saja komponennya? Itu di dalam ada sektor pelayanan kesehatan, ya, kemudian pelayanan bagaimana pendidikan di suatu daerah itu, kemudian yang terakhir adalah masalah ekonomi. Ekonomi ini adalah daya beli masyarakat, ya. Jadi bukan apa-apa. Saya biasa bilang begini, biar barang itu mahal, yang penting masyarakat dapat membeli, daya beli. Itu ada 3 komponen itu yang kita lihat. Nah, betul sekali bahwa walaupun capaian 4,47% untuk 2021, nah itu lumayan apabila dibandingkan dengan kondisi situasi pandemik yang menimpa kita termasuk Makassar. Ini bukan cuma nasional tapi mendunia. Jadi ini kita syukur alhamdulillah bisa mencapai angka tersebut. Kalau sektor lain yang menurut Pak Sekda sendiri masih minim kontribusinya terhadap PDRB Kota Makassar? Iya, jadi dalam rangka menunjang yang 3 sektor tadi yang saya katakan, jadi kan sesungguhnya pembangunan itu tujuannya adalah untuk membangun masyarakat atau manusia. Iya. Kita membangun infrastruktur untuk melayani masyarakat. Apapun, kesehatan untuk masyarakat, daya beli untuk masyarakat. Jadi pembangunan seutuhnya, biasa istilah pembangunan seutuhnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat atau warga kita di Kota Makassar. Oleh karena itu dari 3 komponen tadi yang saya katakan, pemerintah punya strategi, ya tentu strategi berdasarkan mulai dari pusat, ya kan, ada ketentuan pusat. Misalnya bagaimana strategi untuk peningkatan komponen di 3 sektor tadi itu, ya. Misalnya ada aturan dari pusat bahwa dalam hal penganggaran misalnya dari sektor pendidikan misalnya atau kesehatan, itu ada aturan dari pusat bahwa minimal 10% dari APBD kita itu harus terpenuhi minimal. Kalau lebih bagus lagi.
ya kan? Dana atau biaya pendanaan untuk sektor itu bisa bersumber dari pusat atau APBN, bisa dari daerah bisa provinsi, bisa di APBD kota sendiri, bahkan dari sektor lain yang sah, ya, yang sah, misalnya dari pihak swasta. Biasa kita mendengar bahasa CSR, itu bisa. Jadi itu terpenuhi, itu sudah terpenuhi kalau kita melihat angka yang ada di APBD kita, ya, gitu. Kemudian kalau di sektor itu tadi kesehatan, ya, kalau sektor pendidikan. Itu aturannya minimal 20% dari APBD kita, ya, minimal. Jadi sudah tertuang di APBD Kota Makassar untuk 2022 ini, itu sudah patokan itu kita sudah tentukan, 20%. ya. Walaupun ada juga tambahan misalnya dari pusat, tapi minimal itu yang kita tetapkan. Iya. Gitu. Pak Sekda, IPM Makassar ini berdasarkan data cukup tinggi, menembus angka 82%. Nah, capaian ini terbilang signifikan sih sebenarnya, linear dengan angka harapan hidup dan harapan sekolah. Menurut Pak Sekda sendiri, apa sih yang dilakukan Pemkot Makassar dalam menggenjot capaian ini selain yang diulas tadi, kesehatan, pendidikan, ada sektor lain? Ya, jadi perlu diketahui bahwa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, yaitu Pak Dhani dan Ibu Fatma, ini kan di tahun mulai bulan Februari 2021, sesungguhnya itu kan APBD sudah diketuk. Karena pengesahan APBD 2021 itu dilaksanakan di November 2020. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang ada di dalam APBD itu sudah ditentukan sebelum Pak Wali masuk. Oleh karena itu belum banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota untuk pelaksanaan 2021. Paling pada waktu APBD perubahan tahun lalu 2021 itu memprioritaskan hal-hal yang mendesak. Contoh misalnya bagaimana kita mempersiapkan 2022 yang sekarang ini di tahun lalu 2021 dalam hal perencanaan. Karena apapun yang dilakukan, terutama yang fisik, harus selalu diawali dengan perencanaan yang baik dan benar. Jadi memang sesungguhnya yang betul-betul wali kota dan wakil wali kota ini betul-betul sepenuhnya 100% atas inisiatifnya adalah anggaran 2022 ini. Nah, gitu. Nah, kita sudah lihat misalnya waktu Rakorsus, Pak Wali sudah melaporkan di rapat itu bahwa beberapa program-program, ya, unggulan yang strategis untuk menjawab tantangan-tantangan, terutama tantangan ke depan, itu beliau telah utarakan di situ. Ada banyak nanti, misalnya salah satunya adalah bagaimana membuat new balai kota, ada yang istilahnya Japarate. Nah, ini Japarate ini, saya sendiri orang teknik melihat ini, langsung saya berpikir, seolah-olah di Singapura misalnya. Saya melihat gambar, canggih sekali. Tapi perlu diketahui bahwa program-program yang menyangkut pembiayaan yang besar dan menyangkut pelayanan publik itu memang kalau kita berpikir untuk dibiayai lewat APBD itu hampir tidak mungkin, ya, karena APBD kita ini juga harus memikirkan bagaimana pelayanan dasar yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu strateginya adalah pemerintah Kota Makassar membuka peluang untuk investasi, ya, dari beberapa proyek strategis itu. Termasuk mungkin kaitannya dengan bagaimana menjawab permasalahan angka pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Kota Makassar, tembus 13% menurut Pak Sekda sendiri. Terkaitan dengan beberapa program yang coba didorong Pemkot Makassar seperti apa? Jadi Bapak Wali Kota telah memerintahkan kepada kita semua internal pemerintah kota untuk melaksanakan percepatan, ya, kebetulan jadi visi misi Bapak Wali Kota percepatan kan menuju kota dunia yang sumber dan smart city. Bukan lagi menuju, tapi percepatan, ada kata percepatan. Mempercepat realisasi APBD. Apa itu? Membelanjakan untuk menjawab banyaknya misalnya itu tingkat pengangguran, maka program-program Bapak Wali Kota itu sangat banyak yang menyentuh langsung. Misalnya
Saya kasih contoh program strategis unggulan Bapak Wali Kota, misalnya ada apa itu Tetere. Tetere itu, bayangkan kalau Tetere itu berapa 1.000 ya, mau dibuat 1.000 untuk pelayanan dari gang-gang, lorong-lorong untuk distribusi barang apakah itu sayur-sayuran yang ada di lorong. Cukup banyak. Dari satu kendaraan Tetere itu minimal 2 yang harus, ada yang membawa, ada yang harus mengatur bahan-bahan materialnya. Jadi kalau 1.000 kali 2 berapa itu? Sudah berapa? Banyak 2.000 tenaga kerja yang terserap ya Pak. Itu lumayan. Belum lagi misalnya program unggulan Bapak Wali Kota, bukan lagi dulu kan periode pertama Bapak Wali Kota kan istilah lorong garden. Sekarang bukan lagi itu, meningkat lorong wisata. Lorong wisata. Kalau kita bicara wisata, banyak sektor yang terkait dengan itu. Warga lebih banyak bisa berbuat, karena kalau wisata bukan bicara pepohonan saja, bisa saja membuat kuliner, ya, bukan cuma sekedar hijau tapi kuliner. Bisa juga membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang baik itu wisata internal kita maupun dari luar, ya kan, minimal di regional ya, misalnya internal Indonesia. Menurut Pak Sekda sendiri, tanggapan Pak Sekda terhadap opini publik yang meragukan realisasi metaverse itu. Apakah Makassar sebagai kota dunia itu bagian yang terpisah dari Makaverse sendiri? Kan ini sudah masih menjadi perdebatan publik ini. Menurut Pak Sekda sendiri seperti apa? Iya, jadi visi misi pemerintah kota, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota adalah mempercepat ya, percepatan. Menuju kota dunia yang somber dan smart city. Tadi pagi, apel pagi Bapak Wali Kota langsung menerima apel pagi kepada kita seluruh SKPD diundang termasuk camat, menjelaskan situ. Kalau ada yang rekam itu bagus sekali. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Dulu ada somber smart city. Itu pelayanan, ini dalam hal pelayanan ya, itu hanya bisa 5 hari, istilahnya 5 kali 8 jam. 5 hari, 1 hari 8 jam. Itu pelayanan. Hari Sabtu Minggu itu hampir tidak ada, ya kan? Sore hari sudah kosong. Tapi dengan metaverse, Makaverse sekarang, maka 7 kali 24 jam. Ya kan, 7 kali 24 jam. Bagaimana caranya? Bagaimana cara pelayanan di luar jam kerja misalnya? Itu Pak Wali Kota sudah jelaskan bahwa dengan metaverse kita bisa melakukan pelayanan tanpa kita hadir langsung di situ. Ya, jadi tanpa kita hadir langsung, kita harus menjadi avatar itu perwakilan diri kita sebenarnya. Avatar itu perwakilan diri kita. Itu ini dunia maya, tapi mendekati kenyataan dalam hal misalnya pelayanan. Jadi orang bisa lewat metaverse, masyarakat bisa lewat situ akan mendapatkan pelayanan, dan itu sah. Apalagi saya sudah sampaikan tadi waktu Pak Wali menjelaskan langsung, saya sampaikan inspektor di samping saya dengan bagian hukum, segera kau buat itu anunya, harus ada payung hukumnya supaya itu dianggap sah kalau lewat media itu, ya, media maya itu kita lakukan pelayanan. Jadi memang harus didukung ya, harus program Pak Wali Kota yang sangat cerdas menjawab tantangan jauh ke depan. Ini harus cepat kita rumusannya sudah ada, tinggal kita bagaimana mendukung semua itu dari hal-hal aturan-aturan. Kalau perlu perwali, perda, perwali atau SK-SK apapun itu. Iya. Betul sekali Pak Sekda, karena konsep metaverse sendiri sebenarnya itu sudah lama dan menjadi sebuah kepastian dunia yang tengah mengarah ke sana. Ini kan rata-rata orang bilang itu metaverse game-game. Dia tidak tahu kita ambil sisi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan. Gitu. Ya, sebenarnya tugas pemerintah kota sendiri bagaimana membumikan konsep metaverse ini supaya impact terhadap pelayanan publik misalnya dapat dirasakan masyarakat melalui konsep metaverse. Jadi mungkin nggak ada lagi ke depan ini Pak Sekda orang pergi fotokopi KTP ya, terus urus di kantor kelurahan. Tidak perlu kan, itu kan berbasis nick, itu kan tidak ada orang double nicknya. Iya, betul. Ya, jadi metaverse ini bisa kita klaim bahwa yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Yang pertama, karena belum ada sistem metaverse ini yang dimasukkan ke pemerintahan. Makassar baru pertama kalinya ini.
Ya. Jadi semua SKPD membuat inovasi. Wajib. Ya, itu kan inovasinya sudah ada. Di Waktu Rakorsus malam itu 200 lebih itu. Ya, 200 lebih. Nah, saya sudah sampaikan waktu ada acaranya Litbang bahwa sekarang tugasnya Litbang tentu bersama dengan Bapeda ya mengundang kembali SKPD. Kan malam itu cuma mengungkapkan secara umum ya bagaimana mungkin ada harus yang diserasikan antara SKPD yang satu dengan yang lain. Ya, ini alhamdulillah luar biasa, lebih 200 ya, inovasi yang muncul pada malam itu. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Terakhir Pak Sekda, sekaligus jadi closing statement untuk seluruh warga Kota Makassar yang menonton tayangan ini. Harapan Pak Sekda sendiri dari evaluasi setahun periode kepemimpinan Pemkot Makassar dan pesan-pesan untuk seluruh warga Kota Makassar yang melihat tayangan Bapeda Corner. Silakan. Iya, jadi kalau saya mewakili pemerintah Kota Makassar ya berharap agar kepada masyarakat agar apapun ya program kegiatan yang akan dilaksanakan sementara ini oleh pemerintah Kota Makassar tahun 2022 walaupun itu telah disahkan lewat DPRD ya DPRD bersama dengan pemerintah kota namun kami tetap mengharapkan ya masukan-masukan bahkan kritikan-kritikan tidak apa-apa. Kritikan lebih bagus lagi kalau kritikan disusul dengan solusi oleh masyarakat kita, ada kritikan dan solusinya. Tapi walaupun tidak ada solusi, biar kritikan insya Allah akan kami terima dan menjadi bahan evaluasi bagi kami pemerintah kota. Karena perlu juga kritikan lah akan bisa meningkatkan ya, bisa menaikkan kita punya kinerja gitu. Terima kasih. Baik, sekian perbincangan saya dengan Bapak Sekda Kota Makassar, Bapak Muhammad Ansar. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, tentu untuk Makassar terus 2 kali tambah baik.